Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Kurnia Aceh dengan NIM 9.24359 dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum kelas E. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tema yang diberikan dari Pak Ilham, yaitu etika profesi di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi khususnya untuk yang profesi hukum di masa depan. Pertama, apa sih etika profesi itu secara garis besar? Jadi etika profesi itu adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seorang yang sifatnya itu profesional. Etika ini juga berhubungan dengan masyarakat langsung atau konsumen itu secara langsung. Berbicara mengenai masa depan, kita sekarang berada di era disrupsi. Apa sih era disrupsi itu? Nah, jadi era disrupsi itu adalah suatu perubahan yang sifatnya itu mendasar dan bisa terjadi secara tiba-tiba. Bisa dibilang era disrupsi itu bukan semacam teori gitu, tapi semacam keadaan yang memang kita harus lakukan supaya kita bisa bertahan di masa yang akan datang. Misalnya dalam bidang bisnis, bisa kita lihat kalau zaman dahulu itu kita dalam menjalankan bisnis itu yang terpenting atau memulai bisnis itu yang terpenting kita adalah harus memiliki uang. Nah, berbeda dengan yang pada masa sekarang, di mana kita juga harus memiliki kemampuan diri, kemampuan seseorang, atau kecakapan diri, yang dalam artian kita harus memiliki harus apa namanya harus profesional gitu. Kita harus memiliki apa yang harus kita tindakan di masa yang akan datang supaya kita bisa mengikuti arus perkembangan zaman. Nah, disrupsi sendiri di sini juga di mana mereka atau kita yang mungkin kita memiliki bisnis itu kita harus mengeluarkan ide-ide yang tadi juga yang sifatnya mendasar itu secara tiba-tiba, itu kita juga harus bisa mengeluarkan ide-ide bagaimana ide itu bagaimana kita memikirkan ide-ide itu, kemudian mengorganisir atau melakukan atau mengeksekusi ide-ide yang dari kita pikirkan tersebut. Bagaimana supaya bisnis kita itu berjalan di masa yang akan datang, supaya juga tidak tenggelam oleh arus zaman juga. Kemudian karakter utama disrupsi adalah perubahan yang radikal atau mendasar terkait model bisnis. Bisa dilihat juga kalau pada zaman dahulu atau era sebelum era 4.0 sekarang ini, kalau bisnis semacam misalnya bisnis kendaraan konvensional atau taksi gitu. Dulu adanya taksi itu paling cuma ada bluebird, atau misal kalau akomodasi itu adanya hotel-hotel. Berbeda dengan sekarang atau di era disrupsi ini, di 4.0 ini, kita udah ada yang namanya Gojek, Grab, dan sebagainya. Kemudian juga di bidang akomodasi itu ada Airyroom, ada Red Doors, ada BNB, dan lain-lain juga, itu juga ada. Kenapa sih? Ya itu karena ada mereka memasuki era disrupsi itu. Jadi mereka mau tidak mau juga harus mengikuti zaman. Kemudian untuk misalnya juga ada pabrik pakaian, pabrik baju gitu kan juga. Kalau zaman dahulu itu kita harus memiliki toko-toko retail, harus ada retail langganan gitu. Berbeda dengan sekarang yang misal ada marketplace digital. Kalau dulu kan cuma marketplace, misal ada pasar, ada toko gitu. Nah, kalau sekarang kan juga ada marketplace digital, yang dimana kita menggunakan keseluruhannya itu kita menggunakan teknologi, misal di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian karakter utama yang kedua adalah selalu dimulai dari pasar bawah dengan penawaran yang lebih menarik. Dimulai dari pasar bawah, yang dimaksud di sini adalah
Misalnya perusahaan Gojek atau Grab gitu, mereka adalah perusahaan yang berbasis kendaraan, tapi mereka tidak menyediakan atau tidak mempunyai kendaraan sendiri. Jadi mereka merekrut orang-orang dari kalangan menengah ke bawah yang dimana mereka itu pada membutuhkan pekerjaan yang mereka datang ke kita, ke bisnisnya, ke Gojeknya sendiri itu mereka datang ke situ untuk melamar itu menjadi driver Gojek, tapi menggunakan kendaraannya sendiri. Jadi dari pihak perusahaan Gojek itu tidak menyediakan kendaraan. Nah, itulah tadi yang disebut perubahan yang mendasar dari model bisnis. Kemudian ada contohnya juga misal ini apa dalam bisnis akomodasi misalnya ada Red Doors, Airy Room gitu. Kalau orang-orang di kalangan menengah ke bawah itu jarang dari mereka yang menggunakan atau menginap di hotel karena biasanya di hotel itu biaya penginapan itu lebih mahal dari eh, penginapan-penginapan semacam Red Doors, Airy Room gitu. Jadi mereka lebih prefer ke Red Doors karena ya lebih murah itu. Ini sudah saya jelaskan tadi beberapa contoh disrupsi adalah pertama munculnya Gojek yang dulu ojek itu hanya ada pada ojek pangkalan, kemudian taksi bluebird, taksi konvensional gitu. Nah, di era disrupsi ini sudah muncul semacam ojek online, jadi by aplikasi atau by teknologi gitu. Kemudian munculnya Red Doors, yang dimana Red Doors itu lebih murah daripada hotel. Kemudian munculnya Dana. Nah, Dana di sini sebagai contoh dari uang digital, yang dimana sekarang orang-orang lebih memilih menggunakan uang digital daripada uang konvensional atau yang berbentuk fisik. Kemudian munculnya media online, baik itu media berita atau media massa gitu, tapi secara online media berita itu dari online. Kemudian ini adalah materi yang saya fokuskan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana sih profesi hukum kelak di masa depan, masa era disrupsi ini supaya para para penegak hukum itu, para orang-orang profesi yang berprofesi sebagai hukum itu tidak tenggelam dan harus mengikuti arus zaman. Kebanyakan dari profesi hukum di sini adalah sebagai penyedia jasa. Produk jasa juga semakin populer dan meningkat kebutuhannya. Seiring berkembangnya zaman, semakin berkembang pula ilmu dan teknologi yang di mana jasa hukum sudah mulai tergantikan dengan artificial intelligence. Dan tuntutan inovasi pun juga menjadi mutlak untuk dapat bertahan dan mampu mengembangkan di masa mendatang. Untuk di masa sekarang atau maaf bicara pada masa yang sebelum masa era disrupsi atau masa 4.0 ini, para penyedia jasa hukum itu biasanya dia memiliki orang yang membutuhkan jasanya itu datang ke kantor orang yang memiliki jasa tersebut. Jadi orang itu mendatangi misal ke kantornya gitu untuk uh, meminta bantuan jasa itu kepada orang-orang yang berprofesi sebagai profesi hukum itu. Kemudian semakin berkembang pula ilmu dan teknologi yang dimana jasa hukum. Nah, ini juga di luar negeri sudah banyak sekali orang-orang yang menggunakan teknologi artificial intelligence itu sebagai media mereka untuk menjual jasa-jasa mereka. Misal di luar negeri itu ada yang namanya electronic law atau hukum elektronik. Jadi mereka cuma by aplikasi atau lewat melalui teknologi gitu. Jadi teknologi di sana itu tidak sekali dua kali bisa, tapi juga terus dikoreksi terus gitu. Supaya misal ada kekurangan dari teknologi tersebut bisa diperbaiki lagi. Misal kalau di Android itu kan ada Google kan sekarang juga bisa menggunakan sensor suara. Kemudian yang kalau dari iOS itu kita juga ada yang namanya Siri. Kemudian tuntutan inovasi juga menjadi mutlak dan bertahan mampu mengembangkan di masa yang akan datang. Ya mau nggak mau kita juga harus mengeluarkan inovasi-inovasi baru supaya kita dapat bertahan dari perkembangan zaman ini juga kita supaya tidak tenggelam oleh waktu.
Dan inovasi ini juga penting, ya mengingat orang-orang pada berlomba-lomba untuk mengeluarkan inovasi-inovasi baru supaya orang lain itu menggunakan jasa kita. Kemudian apa yang harus kita siapkan untuk profesi hukum di masa yang akan datang? Jadi apa sih yang dari diri kita supaya kita bisa kita siapkan untuk masa yang akan datang, khususnya pada profesi hukum. Nah, hal-hal yang harus kita siapkan untuk menjadi profesi hukum di masa depan. Yang paling pertama adalah legal skill. Di Indonesia sendiri masih banyak sekali wisudawan dari profesi dari jurusan hukum itu yang menganggur. Alangkah lebih baiknya kalau mahasiswa hukum itu pada masa kuliah itu mengambil program magang. Jadi supaya kelak kita akan lulus, kita juga sudah siap atau kita sudah dapat bekal tentang magang tersebut dari magang tersebut. Nah, untuk program magang sendiri kita juga harus memilih program yang dimana program magang tersebut itu magang yang berkualitas. Jadi supaya memang benar-benar itu bidangnya, misal kita dari hukum ya kita harus magang di tempat hukum yang berhubungan dengan hukum. Kemudian yang kedua adalah teamwork atau kerjasama tim. Kita harus bisa bekerja sama antar anggota tim. Kita juga harus bisa berkomunikasi yang baik mengenai rencana-rencana atau ide-ide yang kita buat untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga adalah sociability atau bersosial. Bersosial sendiri di sini kita juga kembali lagi ke poin 2, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, mencari relasi sebanyak-banyaknya, supaya kita nanti akan lebih dipermudah dalam mencari misal klien atau apa gitu. Kemudian manajemen skill atau skill management ini juga sangat penting karena ini menyangkut semua poin-poin kemampuan manage dari legal skill, kemudian kerjasama tim, sosial. Kemudian yang kelima adalah leadership atau kemampuan menjadi seorang pemimpin yang baik. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Kita mengatur anggota-anggota kita mengarahkan anggota-anggota kita menginfluence anggota kita supaya mereka paham mengenai apa yang kita utarakan atau mereka paham mengenai ide-ide yang kita berikan kepada mereka. Kemudian yang keenam adalah technological capability atau kita harus paham teknologi karena ya, namanya juga di masa depan kan kita harus mengikuti arus zaman, di mana sekarang kita masuk ke zaman 4.0, mana semuanya harus segalanya itu harus menggunakan teknologi elektronik bahkan dunia maya gitu. Jadi biar tidak gaptek. Nah, menyangkut mengenai legal skill, ini adalah bagian-bagian yang harus kita miliki dari legal skill itu sendiri. Yang pertama, kita harus pandai dalam berpikir. Berpikir di sini adalah kita menyangkut berpikir mengenai ide-ide atau inovasi-inovasi yang akan kita gunakan di masa yang akan datang kelak, di masa depan. Tentang bagaimana kita membuat tim kita supaya bisa mengikuti arus zaman itu. Kemudian yang kedua, kita juga pandai menulis. Pandai menulis di sini yang dimaksud itu adalah kita harus pandai menulis mengenai apa yang kita pikirkan, apa ide-ide kita itu kita tulis supaya anggota-anggota yang lain juga paham mengenai apa yang kita tulis. Kemudian memperhatikan setiap detail. Nah, berhubung bicara memperhatikan setiap detail, ini juga termasuk sikap-sikap dari orang hukum banget ini. Kalau orang hukum kan setiap misal ada berita, ada apapun yang jadi mereka itu tidak langsung percaya gitu, tapi diteliti dulu itu berita benar atau enggak. Jadi memang sedetail itu kalau kita harus menjadi orang hukum yang baik. Kemudian kita mampu beradaptasi dengan orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda. Misalnya
kita misalnya orang-orang yang dari Jawa berbicara dengan orang yang dari Medan. Yang kita tahu kalau orang Medan itu kalau berbicara nadanya itu lebih tinggi, seperti ngegas gitu. Tapi kita sebagai orang yang terbiasa dengan pembicaraan orang-orang yang dengan nada yang lembut, maka kita juga tidak harus baper gitu. Jadi, nah juga kita tidak hanya dari latar belakang yang berbeda, tapi kita juga mau beradaptasi. Ketika ada orang yang misalnya ngeselin atau apa gitu, kita juga harus bisa beradaptasi dengan orang-orang tersebut. Kemudian mampu menunjukkan etika bekerja yang baik. Nah, etika bekerja yang baik di sini adalah sikap kita tentang pekerjaan kita, tentang bagaimana sikap kita kepada semua orang atau kepada pekerjaan kita. Kemudian kita mampu mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya. Nah, semisal ada masalah dalam ini bisnis kita, kita juga harus bisa mengidentifikasi masalah tersebut tentang bagaimana sih kok bisa ada masalah itu, bagaimana masalah tersebut muncul, kemudian apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menyelesaikannya. Kemudian kita harus mampu mencari kembali atau research tentang penelitian hukum. Penelitian hukum yang dimaksud di sini adalah penelitian hukum dari sebelumnya. Kemudian kita mampu berbicara di depan umum atau public speaking. Ini juga sangat penting bagi lulusan dari jurusan hukum, karena ini menyangkut kita sebagai seorang pemimpin berbicara kepada anggota-anggota kita. Jadi supaya kita bisa lancar, tidak macet. Kemudian kita mampu menggabungkan seluruh ide-ide yang dimaksud di sini adalah ide-ide dari kelompok atau anak buah kita yang kita menggabungkan itu tanpa menghilangkan unsur-unsur ide dari mereka. Jadi kita mampu mengambil poin-poin penting dari ide-ide mereka yang diberikan, yang sudah dikumpulkan itu, tapi tanpa menghilangkan poin dari ide-ide tersebut. Jadi ide-ide tersebut juga masih tetap ada gitu. Kemudian kita mampu bekerja dengan baik dengan semua orang. Ini ada kaitannya tentang sociability, tentang sosial kita, karena apabila kita berbuat baik dengan semua orang, maka semua orang juga akan berbuat baik kepada kita. Kemudian apa sih yang harus kita punya dalam teamwork? Nah, menurut saya yang harus kita punya itu dalam kerjasama tim itu kita harus mampu berkomunikasi. Kita harus berkomunikasi dengan baik, dan komunikasi kita itu tidak menyinggung salah satu dari anggota atau kelompok kita. Kemudian yang kedua, kita mampu mencari resolusi dan penyelesaian masalah. Resolusi ini juga apa solusi yang harus kita lakukan ketika ada masalah, kemudian kita mencari tahu kenapa masalah itu bisa ada, kemudian kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan komunikasi kita itu, dengan media komunikasi kita itu kita menyelesaikan masalah. Kemudian kita mampu mendengarkan yang dimaksud di sini adalah kita harus mendengarkan dari anggota-anggota yang lain. Jadi kita tidak egois. Kemudian kita harus mampu mengambil keputusan. Nah, keputusan yang di sini, keputusan yang dimaksud adalah apabila kita dihadapkan oleh dua keputusan, kita itu tidak bingung. Jadi apabila kita yakin dengan pilihan yang kita, misal ada dua pilihan, kita harus yakin dengan satu pilihan yang kita pilih itu. Jadi tidak linglung gitu, tidak bingung. Atau bisa kita harus tidak menyesali tentang keputusan yang kita ambil. Nah, kemudian mampu mencari jalan keluar. Jalan keluar yang dimaksud di sini adalah apabila kita ada masalah dalam tim kita harus mencari jalan keluar atau solusinya supaya masalah itu selesai. Kemudian kita mampu merencanakan sesuatu. Nah, ini juga sangat penting karena planning merupakan inti dari segala sesuatu yang akan kita lakukan. Misal kita berencana membuat inovasi A, inovasi B, inovasi C. Nah, itu planning tersebut juga harus berurutan dan kompleks gitu, harus urut secara rinci gitu. Kemudian kita mampu mempengaruhi atau menginfluence kepada anggota-anggota yang lain supaya mereka itu bisa percaya
apa sih makna dari ide yang kita berikan atau gagasan yang kita berikan kepada mereka. Jadi mereka juga nanti bisa yakin tentang itu. Nah, kemudian sociability, seperti yang saya katakan tadi, ya kita harus berpikir bebas. Bebas yang dimaksud di sini adalah kita harus berpikir positif, bukan yang berpikir negatif. Kemudian kita harus toleran antar sesama anggota kelompok. Kita tidak harus menyakiti perasaan salah satu anggota kelompok. Dan kita harus langsung meminta maaf apabila kita merasa kita menyakiti dari perasaan mereka. Kemudian yang ketiga adalah kita harus berempati. Kita berempati kepada anggota kelompok kita. Kita tidak boleh egois. Kemudian kita suka menolong apabila salah satu dari kelompok kita mengalami masalah dan masalah itu hanya dijangkau, maka kita juga harus menolong antar sesama. Karena kalau kita baik antar sesama, maka mereka juga akan baik kepada kita. Nah, kemudian untuk manajemen skill atau kita mengenai sesuatu mengenai rencana-rencana kita. Pertama kita harus mampu menganalisis kekuatan. Kekuatan di sini adalah kekuatan mengenai apa sih yang kita punya, apa sih tentang modal bisnis kita, kekuatan yang harus kita keluarkan. Kemudian mengenai kelemahan, tentang apa kelemahan dari kelompok kita atau bisnis kita. Bagaimana supaya kelemahan itu kita tidak bisa tunjukkan gitu, supaya bisa menghilangkan kelemahannya walaupun tidak bisa dihilangkan, tidak mengurangi resiko dari kegagalan bisnis itu. Kemudian kita harus bisa membaca peluang. Peluang di sini juga kita harus harus sesuai dengan zaman gitu. Kalau peluangnya kita di zaman ke poin-poin ini kan peluangnya kita kan digital, jadi kita harus fokus ke digital tersebut. Kemudian kita harus tahu apa ancaman-ancaman mengenai bisnis kita, apa yang bisa membuat bisnis kita atau kelompok kita itu hancur bahkan bubar. Jadi kita juga harus tahu mengenai ancaman-ancaman itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa membuat rencana atau planning, karena itu juga seperti yang saya katakan tadi bahwa planning itu juga hal yang paling penting, hal yang paling dasar yang menyangkut semua urutan-urutan yang kita atau urutan ide-ide kita untuk kedepannya atau untuk di masa depan. Nah, dengan rencana itu kemudian kita mengorganisir rencana tersebut. Kemudian, dalam mengorganisir tersebut kita juga harus mengarahkan bagaimana membuat legal apply. Jadi anggota kelompok kita itu juga harus diarahkan karena sesuatu itu tidak bisa instan, harus ada proses. Jadi proses yang pertama kali dilakukan adalah mengarahkan anggota kelompok kita itu untuk membuat bagaimana sih membuat legal apply yang baik. Kemudian dalam mengarahkan itu kita juga harus mengontrol mengenai anggota kelompok kita. Tidak hanya mengontrol, kita juga harus melakukan mengontrol para anggota kelompok tadi. Kemudian yang ketiga adalah kita harus terstruktur dan masuk akal serta bisa dilaksanakan dan waktunya juga harus jelas. Nah, terstruktur di sini juga masuk dalam poin dalam planning, atau planning tersebut juga harus terstruktur gitu serta masuk akal, juga bisa dilaksanakan. Nah, bisa dilaksanakan di sini artinya kita itu mendapat persetujuan dari anggota kelompok lain supaya bisa dilaksanakan. Kemudian waktunya juga harus jelas, harus kapan dan di mana itu, kapan atau di mana tempatnya juga harus jelas. Kemudian yang terakhir adalah leadership atau kepemimpinan. Pertama, kita bisa memikirkan tentang strategi apa yang akan kita gunakan untuk melalui masa-masa era disrupsi atau kedepannya ini. Jadi strategi ini juga penting karena ini hal dasar yang harus kita punya. Kemudian kita harus mampu membuat rencana. Nah, rencana ini juga termasuk rencana strategi apa yang akan kita gunakan untuk di masa yang akan datang.
Kemudian kita bisa mengatur orang-orang di kelompok, kita mengatur atau pemerintah mengatur, dan bagaimana supaya orang-orang yang ada di kelompok itu bisa bekerja maksimal atau bekerja sesuai bidangnya. Kemudian kita mampu berinovasi yang dimana kita harus mengikuti arus zaman supaya inovasi-inovasi akan terus muncul dari pemikiran kita atau dari ide-ide kita supaya kita tidak tenggelam oleh zaman. Kemudian kita memiliki kemampuan berbicara atau public speaking yang mana ini juga penting yang sudah saya katakan pada poin tadi. Untuk lulusan hukum ini juga sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah mampu mempengaruhi atau meyakinkan anggota kelompok. Ini seperti yang tadi sudah saya bicarakan juga, kita mampu mempengaruhi atau menginfluence anggota kelompok yang lain supaya mereka paham mengenai apa ide-ide kita, apa yang kita pikirkan mengenai bisnis atau kelompok kita, supaya kedepannya itu kita tidak tenggelam oleh arus zaman. Nah, mungkin itu tadi mengenai etika profesi di masa yang akan datang, khususnya di profesi hukum, baik itu di Indonesia maupun secara global, tentang penggunaan teknologi khususnya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.